Ya, sudah 22 orang yang masuk. Saya kira mungkin lebih bagus kita mulai sambil menunggu yang lain karena sudah hampir setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk penilaian. Sekarang bagaimana dengan perankingan atau rank? Ini materi selanjutnya. Kita ingin menjelaskan lagi tentang perankingan. Kita lihat di sini bahwa kalau ini banyak dikritisi ini dan sekarang malah di SMA sudah kita tidak temukan lagi kalau perankingan ini. Tapi kalau awal-awalnya dulu ada. Kenapa dikritisi? Karena kalau kita bicara perankingan itu, maka yang di ranking itu adalah hanya akademik semata. Hanya pada angka semata. Sementara kalau pada kenyataannya bahwa siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka mereka adalah untuk menilainya harusnya perlu pendekatan yang berbeda. Maka itu kan dikritisi bahwa perankingan itu ternyata nanti akan menyebabkan diskriminasi antar siswa, sehingga mungkin nanti motivasi siswa akan menjadi rendah kalau dia tidak mendapat ranking. Padahal sebenarnya dia juga memang hanya kurang dalam bidang hafalan, tapi di bidang lain dia mampu. Sementara dalam kehidupan ini kan ternyata ada berbagai aspek yang harus dinilai. Kalau dalam teorinya kan seperti saya jelaskan yang lalu bahwa kalau kita bicara kemampuan akademik itu hanya mampu mendukung kesuksesan seorang 20%. Sementara penelitian terbaru yang banyak mendukung sukses seseorang itu adalah terkait dengan emotional quotient. Sehingga kalau nanti mengandalkan angka-angka itu, inilah kelemahannya. Ini dikritisi dan sekarang kelihatannya di sekolah menengah sudah tidak menerapkan lagi perankingan, tapi diisi apa adanya. Malah kalau kita jelaskan yang lalu sebenarnya lebih bagus kepada pendekatan proses kalau dalam pembelajaran. Jadi kalau orang sukses dalam prosesnya, maka hasilnya juga akan menjadi sukses. Itu latar belakangnya. Kemudian perankingan itu adalah menetapkan letak siswa dalam urutan peringkat atau ranking dalam kelompoknya tentunya. Meletakkan letak siswa dalam urutan peringkat atau ranking dalam kelompok siswa itu sendiri. Caranya di sini ada 4. Yang pertama adalah simple rank atau disingkat SR, kemudian atau perankingan sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah percentage rank atau PR, perankingan dengan menggunakan skor 10 atau persentil. Kemudian standard deviation rank atau perankingan dengan menggunakan standar deviasi data. Atau yang keempat adalah Z-score rank atau perankingan dengan menggunakan skor Z atau skor baku, ZSR. Simple rank yang paling sederhana, kemudian percentage rank, standard deviation rank, dan Z-score rank. Kita jelaskan satu persatu tentang teknik perankingan. Yang pertama adalah kita masuk pada simple rank atau SR. Kalau ini yang paling sederhana ini, jadi letak kedudukan siswa itu dinyatakan dengan nomor atau angka. Caranya adalah dengan setelah kita mendapatkan nilai akhir siswa, kemudian kita urutkan dari paling tinggi ke paling rendah, maka paling tinggi itulah ranking 1, paling sederhana dia. Yang di bawahnya tentu ranking 2, yang di bawahnya tadi ranking 3 dan seterusnya. Kalau ada 100 siswa ya tentu kita akan mendapatkan sampai dengan ranking 100. Iya, ini mudah sekali, tinggal diurutkan dari tinggi ke rendah, kemudian nanti tinggal dikasih nomor saja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 ya. Ranking 1, nomor 2, ranking 2, karena sudah terurus, sudah tinggi rendah. Ini yang paling banyak digunakan di sekolah, sangat mudah sekali untuk diterapkan karena hanya diurutkan tinggi ke rendah, kemudian tinggal ditulis nomornya, nomor 1 ya ranking 1, nomor 2 ranking 2, yang paling tinggi kan maksudnya. Ini tapi ada contoh seperti ini untuk makanya kan kalau di sekolah dulu saya masih ingat, saya dulu masih menggunakan teknik perankingan seperti ini. Kadang-kadang kita lihat bahwa di sana misalnya ada yang dapat nilai, coba perhatikan ini sudah diurutkan tentunya nama siswanya GP, harusnya kan A, B, C, D, tapi kemudian diputar sesuai dengan urutan yang paling tinggi.
skornya 80 sesuai dengan urutan tertinggi 81, 81, 73, 75, 75, 75. Nah, sekarang pertanyaannya begini, yang sering kita temukan itu kadang-kadang begitu diumumkan ternyata yang ada hanya ranking 1,5, tidak ada ranking 1. Kenapa? Karena kalau ranking yang sama itu, misalnya ini nilai 8181, maka 8181 ini harusnya kan 81G itu 81, P itu 81, maka berarti ranking 1 ini ada 2 orang. Tapi ternyata rankingnya tidak begitu, berarti 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3, dipor dengan 2 hasilnya adalah ranking 1,5. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami di SD dulu ini. Cara menghitungnya seperti itu karena ternyata yang punya nilai paling tinggi itu ada 2 orang. Mereka itu adalah harusnya ranking 1, ranking 2. Kita tambahkan tambahkan saja 1 tambah 2. Kemudian dipor dengan 2 karena ada 2 orang. Hasilnya adalah 1,5. Jadi yang ada ranking 1 itu menjadi ranking 1,5. Sama juga dengan ini, perhatikan ini. Harusnya ini kan ranking 3. Ini contohnya ini kan ranking 181, ranking 272. Kemudian ternyata ada 3 orang 7575, maka 345 ini kita jumlahkan baru kita bagi 3. Maka hasilnya adalah 4. Jadi yang ada sekarang ini adalah ranking 1, ranking 2, langsung ranking 4. Tidak ada ranking 3. Kenapa? Karena ada 3 orang yang ranking 3 sehingga dijumlahkan urutan rankingnya 345 dipot dengan 3, maka mereka itu adalah ranking 4. Jadi itu saja caranya itu. Jadi angka yang sama itu maka dijumlahkan kemudian menjadi ranking. Sama juga dengan ini, kalau urutannya kan kemudian sama, jadi ranking 1, ranking 2, ranking 4. Berarti tidak ada ranking 3. Tidak ada ranking 5, yang ada nanti ranking 1, ranking 2, kemudian H itu ranking 4, K itu ranking 4, L itu ranking 4, kemudian Q ranking 6. Yang hilang adalah 3 dan 5. Tidak ada lagi karena ada 3 orang. Kemudian tetap berurut tapi ranking 1, ranking 2, ranking 4, kemudian ranking 6, ranking 7, ranking 8, ranking 9, ranking 10, 11, 12, 13. Ada lagi yang sama. N dengan T 60-60 maka dijumlahkan lagi. 14 dan 15 dibagi 2 berarti ranking 14T-nya. Berarti nanti 13, 14T-nya baru 16 lagi, baru 17, 18, 19, 20. Itu caranya, ini rankingan paling sederhana. Jadi skornya sama, rankingnya sama. Itu ditotalkan. Baru dibagi banyaknya ranking itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua adalah perankingan dengan persentil. Persentil per 10. Ini menentukan letak kedudukan dalam kelompok, menunjukkan banyaknya persentase siswa yang berada di bawahnya. Persentil itu per 100, bukan per 10. Per 100. Jadi menentukan kedudukan siswa dalam kelompok, tapi dalam persen. Kita lihat ini. Ini contoh prosedur penentuan persentil rank, PR. Yang pertama tadi ya menentukan simple rank dulu seperti tadi itu. Kita urutkan dari tinggi ke rendah, kemudian kita urutkan rankingnya 1, 2, dan 3, 4, dan seterusnya tadi. Simple rank itu. Kemudian setelah itu kita mencari atau menghitung banyaknya peserta didik dalam kelompok yang ada, yaitu N simple rank. Kemudian menghitung persentase rank dengan rumus. Ini rumusnya PR itu persentil rank, N banyak siswa di kelas, SL itu simple rank, kemudian diport dengan N kali 100. Jadi persentil rank itu sama dengan banyaknya siswa di kelas dikurangi dengan simple rank diport dengan N. Ini mudah sekali. Coba kita lihat ini perhitungannya. Misalnya ini contoh persentil rank. Contoh persentil rank dari 20 siswa. Tadi kan rumusnya ini supaya lebih paham. Tadi rumusnya ini. N itu adalah banyaknya siswa, kemudian SL itu simple rank,
diukur dengan banyaknya siswa dikali dengan 100. Jadi kalau ini misalnya, ini kan banyaknya siswa ada 20. Simper rank kan seperti tadi biasa, ini 9 sudah setelah diurutkan dari tinggi ke rendah, maka itu kemudian menjadi 94 itu ranking 1, 94 ranking 1, 93 ranking 2, dan seterusnya itu. Kemudian maka PR-nya tadi kita tetapkan seperti kita hitung dengan menggunakan rumus ini. PR-nya percent rank itu jumlah siswa di kelas dikurangi dengan simper rank 1 dikur dengan N kali 100. Jadi ini jadi untuk mendapatkan persentil rank yang pertama ini berarti tadi ini rumusnya, kita lihat lagi rumusnya. Ini PR sama dengan N-nya 20 1/100. Jadi untuk mendapatkan tadi ini berarti N kurang 1, 95 itu N kurang 1. N kurang 1. Coba ditulis yang punya kalkulator. N kurang 1 untuk mendapatkan 95. Satunya itu adalah simper rank. Kan rumusnya tadi adalah kan N yaitu 20 kurang 1 untuk ini 20 untuk PR yang pertama ini persentil rank ini kan ada 20 siswa, simper ranknya 1, kemudian diper lagi dengan N, diper dengan 20, baru kemudian kali 100 sama dengan 95 ini. Jadi tadi saya ulangi supaya dipahami ini. Nanti bisa dihitung sendiri. Jadi untuk 95 persentil rank yang 95 ini adalah N kurang 1, N-nya adalah 20, ini 20. Untuk yang pertama dikurangi 1 itu simper rank yang pertama, ranking yang pertama. Kemudian diper lagi dengan N kali 100, hasilnya adalah 95. Sama juga yang kedua. N itu adalah 20 kurang 2, diper dengan 20 kali dengan 100, hasilnya adalah 90. Begitu juga yang ketiga. 20 kurang 3, diper 20 kali 100, hasilnya 85. Begitu juga keempat, ranking yang keempat ini 20 kurang 4 per 20 kali 100 nilainya 80. Begitu juga ini kelima 20 kurang 5 diper dengan 20 nanti nilainya 75 dan seterusnya. Ini mudah sekali untuk dihitung dengan menggunakan rumus tadi ini. Sehingga siswa yang ke-10 kecakapannya adalah lebih besar atau sama dengan 70% dari keseluruhan anggota kelompok. Jadi dia mengalahkan 75% dari keseluruhan anggota kelompoknya. Siswa yang ke-6 ini, siswa 6 mengalahkan 95% dari anggota kelompoknya. Siswa ke-15 hanya mengalahkan 5%. Kalau siswa 20 ya 0 dia. Bukan siswa 20. Siswa 20 ya 0, tidak ada yang dia kalahkan. Tapi kalau siswa yang ke-15 dia kalahkan 5%, 5% ya 1. Ini maksudnya. Ini adalah persentil rank. Kemudian cara menghitungnya tadi gampang, tinggal lihat. Kemudian bagaimana dengan standard deviation rank atau SDR rank? Ini membagi kelas atas 3 kelompok standar deviasi. Membagi kelas atas kelompok standar deviasi. Bisa menggunakan 3 ranking, yaitu ranking 1, 2, 3. Atau bisa menggunakan ranking 11 ranking, yaitu 10 sampai dengan 0 sampai dengan 10. Ada 2 pilihan di sini. Yang pertama adalah standard deviation rank kelompok 3 ranking. Yang pertama sama dengan tadi, sama dengan simper rank tadi, menghitung rata-rata dulu M dan standar deviasinya. Setelah itu kita menentukan batas kelompoknya. Kelompok atas itu adalah lebih besar atau sama dengan
rata-rata tambah standar deviasi. Kelompok sedang itu adalah M tambah standar deviasi lebih kecil dari X, lebih kecil dari M, kurang dari M kurang standar deviasi. Kalau kelompok rendah itu adalah lebih kecil atau sama dengan M kurang standar deviasi. M itu rata-rata, M rata-rata tambah 1 standar deviasi lebih besar itu kelompok atas, M tambah standar deviasi lebih kecil dari X, lebih kecil dari M kurang standar deviasi itu kelompok sedang. Sedangkan lebih kecil dari M kurang standar deviasi, lebih kecil atau sama dengan M kurang standar deviasi itu adalah kelompok rendah. Jadi menghitung standar deviasi dan variansinya dulu. Sekarang kita lihat di sini cara contoh penentuan standar deviasi kelompok 3 ranking. Perhatikan ini data ini standar deviasinya adalah 12, rata-ratanya 79 ini. Rata-ratanya minnya 79, standar deviasinya 12. Kemudian setelah kita menghitung dengan cara ini, yaitu 79 tambah standar deviasi tadi kan 12 sama dengan 91. Jadi yang kelompok atas itu adalah sama dengan atau lebih besar dari 91. Ada 3 orang, itulah kelompok atas. Kemudian untuk kelompok sedang itu M tambah 1 standar deviasi lebih kecil dari X, lebih kecil dari M kurang 1 standar deviasi. Berarti rintangannya dia berada antara 91 dan 67. Lebih kecil dari 91 tentunya lihat tidak angkanya lebih kecil dari 91 sama dengan lebih kecil dari 67. Jadi ini nilainya. Ada beberapa orang itu yang kelompok sedang. Kemudian kelompok rendah itu adalah lebih kecil atau sama dengan 67. 67 kan tadi tidak masuk di situ. 67 berarti kelompok bawahnya itu adalah ada 3 orang. Jadi kelompok atas 3 orang, kelompok bawah 3 orang. Ini dengan menggunakan standar deviasi rank untuk 3 kelompok. Seterusnya, standar deviasi kelompok 11 ranking. Yang pertama sama dengan tadi, yaitu menghitung rata-rata atau mean dan standar deviasi atau SD skor siswa. Kemudian kita menentukan batas-batas kelompoknya. Batas kelompok min tambah 2,25 standar deviasi, itulah peringkat 1. Kemudian min tambah 1,75 standar deviasi, itulah peringkat 2. Min tambah 1,25 standar deviasi, itulah peringkat 3. Kemudian terakhir itu lebih kecil dari min kurang 2,25 standar deviasi, itu peringkat 11. Ini untuk peringkat 11 tadi. Jadi tinggal kita hitung lagi ini rata-rata dan deviasi berdasarkan data tadi. Kemudian tinggal kita urutkan dari berapa lagi yang dapat ranking 1, berapa yang dapat ranking 2. Sama dengan tadi sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah Z-score rank. Z-score rank ini perbandingan skor berdasarkan skor standar. Skor standar itu sama dengan skor baku. Skor baku rumusnya adalah, ini rumus skor standar atau skor baku, Z sama dengan, atau Z-score sama dengan data KI, XI dikurang dengan rata-rata, dikurang dengan standar deviasi. XI itu adalah skor KI, M-nya itu adalah mean atau rata-rata, SD itu adalah standard deviation atau deviasi standar, atau standar deviasi kita sebut. Nah, sekarang bagaimana contohnya ini kalau untuk Z-score rank ini? Kita lihat di sini, misalkan ada contoh di sini adalah ada 6 siswa, ada 5 siswa, Anton, Tono, Tini, Rita, Ani. Nilai matematikanya 70, 80, 90, 145. Nilai IPA-nya ini, nilai IPS-nya ini, nilai totalnya adalah ini. Kemudian sudah dihitung rata-ratanya untuk matematika 77, IPA 73, IPS 80, totalnya adalah 230. Standar deviasinya juga sudah dihitung, 19, 7, 13. Sekarang kita coba totalkan dulu, ini angka-angka ini untuk menunjukkan bahwa siapa yang paling tinggi. Anton total nilainya adalah 193, Tono 238, Tini 253, Rita 267,
Ani 199. Maka kalau kita coba lihat dari totalnya ini, yang menduduki peringkat pertama adalah Rita, yaitu 267. Peringkat kedua yaitu Tini, 253. Peringkat ketiga yaitu Tono, 238. Peringkat keempat adalah Ani, 199. Yang terakhir adalah Anton, 193. Berdasarkan total nilainya atau skor mentahnya. Skor mentahnya kita lihat bahwa Rita adalah ranking 1, Tini ranking 2, Tono ranking 3, Ani 4, dan Anton 5. Berdasarkan skor mentah atau raw score. Nah, sekarang kita hitung Z-score ranknya. Ini Z-score ini. Ini Z-score. Z-score itu tadi didapatkan dengan ini, tapi paling mudah kalau dia dihitung pakai Excel ini. Data KI dikurang rata-rata dikurang standar deviasi, paling mudah kalau dia dihitung dengan Excel untuk mendapatkan. Jadi kita lihat, misalnya saya contohkan di sini, data KI dikurang dengan rata-rata. Ini misalnya kita mau lihat skor Z-nya Anton untuk matematika 70. Maka 70 dikurangi dengan 77, ini 70 kurang 77, dipor dengan standar deviasi 19. Itulah skor Z-nya. Kita ulangi tadi. 70 itu skor matematikanya, dikurangi dengan rata-ratanya, dipor dengan standar deviasinya. Standar deviasinya ini. Jadi 70 dikurangi dengan rata-ratanya, dipor dengan 70 kurang 77 per standar deviasi, itulah skor Z. Sama juga ini, 80 kurang 77 dipor dengan 19. Sama juga ini, 56 kurang 80, karena rata-ratanya 80, dipor dengan 13 standar deviasinya. 88 dikurangi dengan 80, dipor dengan standar deviasi, dan seterusnya. 87 untuk Ani, dikurangi dengan 80, dipor dengan standar deviasi. Itulah untuk perhitungan Z-score. Setelah dihitung Z-score-nya, ini Z-score-nya tadi sudah kita hitung, sudah hitung Z-score-nya. Kemudian setelah itu kita totalkan. Ini totalnya adalah min 0,07, min 3,07, kemudian 0,34, 2,24, 2,55, minus 2,00. Maka dari jumlah ini kemudian kita lihat peringkatnya. Rita adalah peringkat 1, Tini adalah peringkat 2, Tono adalah peringkat 3, Ani adalah peringkat 4, Anton adalah peringkat 5. Beda nggak dengan yang tadi? 53214. 53214 sama. Jadi sebenarnya ternyata sama. Urutan peringkat berdasarkan skor mentah dan urutan. Tapi ini kan mungkin secara kebetulan, nanti kita coba dihitung lagi. Tapi urutan ini saya coba hitungkan, kalau skor mentahnya langsung kita totalkan, baru kita urutkan peringkatnya. Kita lihat peringkatnya. Ternyata peringkat 1 juga tetap Rita, peringkat 2 tetap Tini, peringkat 3 Tono, 4 Ani, 5 ini. Kalau dengan menggunakan Z-score bagaimana? Sama. Rita 1, Tini 2, Tono 3, Ani 4, kemudian Anton 5. Apakah ini secara kebetulan atau memang harus begini? Ini butuh pembuktian lebih. Siapa tahu dengan banyak data, saya hanya mencoba dengan data sedikit ini. Ternyata perankingan dengan total skor mentah itu sama saja dengan perankingan dengan menggunakan Z-score. Silakan nanti kalau mau dibuktikan apakah betul ini, tapi mungkin karena dengan data sedikit kemudian ternyata sama. Tapi kalau misalnya ternyata kalau sama, ya tidak perlu pakai Z-score lah, pakai skor mentah saja. Tapi ini butuh pembuktian lebih jauh. Kan sama persis itu peringkatnya. Oke, sekarang itulah tadi pemeringkatan siswa dengan menggunakan nilai-nilainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan laporan hasil belajar atau SLBH. Laporan hasil belajar ini biasanya ada digunakan untuk pertanggungjawaban kepada guru, kepada sekolah, kepada masyarakat, dan seterusnya.
dalam kurikulum 2013, biasanya kita menggunakan skala 4-1 dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian, apakah itu ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, atau ujian sekolah. Jadi digunakan 4-1 seperti halnya kita di perguruan tinggi. Kemudian penilaian kompetensi itu ada 3 aspek, tentunya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentu digunakan penyekoran dan pemberian pendidikan yang berbeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Jadi ada aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan, skornya berbeda seperti ini. Ini contohnya, contoh scoringnya. Tabel konversi skor dan pendidikan hasil belajar untuk setiap ranah. Misalnya sikap, predikatnya 4, itu modusnya 4, ya sangat baik, 3 itu baik. Biasanya kalau sikap ini memang dilihat dari modusnya, yang paling sering muncul. Kalau untuk mengukur sikap, itu 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Skor, kalau pengetahuannya ini skor rata, ini pengetahuannya ini, untuk skornya 3,84, 3,85 sampai dengan 4 itu adalah, itulah yang nilai A. 3,51 sampai dengan 3,84 itulah amin. 3,18 sampai dengan 3,5 itulah B+. 2,85 sampai dengan 3,17 itu B. 2,51 sampai 2,8 B-, dan seterusnya. Ini untuk pengetahuan. Kalau untuk keterampilan, capaian optimumnya ini sama juga saya kira ini. Sama rentangannya di keterampilan juga itu 3,85 sampai dengan 4 itu A. Dan seterusnya. Yang berbeda hanya sikap, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kalau keterampilan dia juga menggunakan skala 4 itu dengan model terjemah seperti ini. Ini adalah aturan dari aturan dari Kemdikbud, bisa diatur. Kemudian nilai akhir ranah sikap diambil dari nilai modus, nilai yang terbanyak muncul dari modusnya dia ini sikap ini. Tadi kita sudah lihat di sini bahwa dia dari modusnya 4, 3, 2, 1 yang paling sering muncul, apakah munculnya 4, apakah muncul 3, dan seterusnya. Kemudian nilai akhir dana pengetahuan diambil dari nilai rata-ratanya. Ini juga diambil dari nilai rata-rata. Kemudian sama juga dengan nilai akhir dana keterampilan diambil dari nilai optimal, nilai tertinggi yang dicapai. Kalau ini dia diambil dari nilai tertinggi yang dicapai, nilai optimal. Itu aturannya. Kemudian laporan hasil belajar atau LBH, biasanya itu setiap akhir semester guru menilai hasil pencapaian belajar setiap peserta didik, semua nilai ujian, tugas, dan seterusnya, kemudian nanti dijadikan satu menjadi nilai rapor setiap akhir semester. Jadi tugas guru dalam hal ini wali kelas adalah akan merampungkan semua, mengumpulkan semua nilai-nilai dari guru mata pelajaran, kemudian diolah menjadi nilai siswa. Pengolahannya nanti ada acuan-acuan tertentu yang ditetapkan di Depdikbud. Dan setiap akhir semester itu profil hasil belajar peserta didik itu akan disampaikan kepada peserta didik, kepada orang tua, kepada wali kelas, kepada semuanya nanti akan menerima laporan itu kepada sekolah dan seterusnya. Mungkin juga kepada stakeholder kalau mereka butuh, stakeholder lain seperti dinas pendidikan kalau mereka butuhkan. Tapi tetap ada laporannya. Kemudian nilai hasil belajar siswa pada prinsipnya merupakan rangkuman nilai hasil tagihan. Ada tugas-tugasnya di sana. Ada ulangan hariannya, ada ujian tengah semesternya, ada ujian akhir semesternya. Kemudian nilai-nilai harian lainnya selama semester berlangsung. Untuk laporan itu ada pelaporan oleh pendidik,
Laporan oleh pendidik ya seperti yang kita lihat, ini laporan siswa bermutu laporan hasil bilangan harian, bilangan tengah semester, dan bilangan akhir semester. Kemudian pelaporan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan juga perlu melaporkan. Rapor yang disampaikan oleh satuan pendidik kepada kepala sekolah dan pihak terkait, wali kelas, guru, BK, dan orang tua atau wali siswa. Pelaporan oleh satuan pendidikan meliputi hasil pencapaian kompetensi kepada orang tua dalam bentuk rapor, kemudian pencapaian hasil belajar kepada dinas pendidikan kabupaten kota dan instansi lain terkait, atau hasil uji tingkat kompetensi kepada orang tua, wali kelas, dan seterusnya. Oke, kemudian nilai untuk rapor. Nilai untuk rapor. Hasil belajar yang dicapai dicantumkan dalam rapor berupa ranah sikap menggunakan skor modus tadi sudah 1 sampai 4 dengan predikat kurang, K, cukup, C, baik, B, dan sangat baik, SB. A sih sebenarnya kalau sangat baik ini tadi A ya. Tapi ada juga menggunakan SB kalau kita perhatikan memang. Kemudian ranah pengetahuan menggunakan skor 1 sampai 4 dengan predikat D sampai A. Ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1 sampai dengan predikat juga D dan A, ini aturannya. Kemudian isi laporan hasil belajar itu mencakup seperti ini. Ya, biasanya di sana tentu seperti halnya kita lihat kita punya laporan itu ada identitas peserta didik, kemudian ada format nilai hasil belajar peserta didik, ada format ketercapaian kompetensi, ada pengembangan diri, akhlak mulia, ketidakhadiran, catatan wali kelas, catatan prestasi peserta didik, dan keterangan pindah jika ada. Ini nanti modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Ini modelnya nanti seperti ini. Jadi identitas dulu itu di awal identitas, nama, induk, tempat tanggal lahir. Seperti halnya laporan yang tentu kalian punya ini semuanya. Kemudian ini tadi ada KKM sudah saya contohkan di atas hasil belajar siswa. Ada KKM-nya berapa di lapor siswa ini, laporan siswa atau rapornya. Kemudian ada pengetahuannya, angkanya hurufnya berapa, praktiknya angkanya hurufnya berapa, sikapnya, predikatnya tadi apakah A, B, C, D atau E atau sangat baik SB, tapi biasanya menggunakan A, B, C, predikatnya apakah dia B dan seterusnya. Kita pelajaran KKM-nya berapa angkanya, berapa hurufnya. Ini persis model laporan kita pada saat kita sekolah di SMA dulu modelnya. Tapi sekarang modelnya seperti ini, kurikulum 2013 ini. Tinggal diisi angka-angkanya. KKM-nya tadi kan sudah ditetapkan ya, GMP, kemudian dan pengetahuannya angkanya berapa, hurufnya berapa, prakteknya angkanya huruf berapa, sikapnya angkanya hurufnya berapa. Ini kita lihat. Kemudian untuk komponen kompetensi dalam pelajaran pendidikan agama, bagaimana dengan ketercapaian kompetensinya, pendidikan kewarganegaraan bagaimana, bahasa Indonesia bagaimana, bahasa Inggris dan seterusnya, sampai dengan keterampilan bahasa asing. Kemudian ini juga jenis ini untuk pengembangan diri, jenis kegiatannya ekstrakurikulernya apa, keterangan, bagaimana dengan keikutsertaan dalam olahraga dan seterusnya untuk pengembangan diri siswa. Tinggal diisi di sini. Terus kemudian aspek kepribadian, akhlak mulia dan kepribadian juga dinilai di sini, kedisiplinannya bagaimana, kebersihannya dan seterusnya. Ini juga dinilai. Tadi kan kita katakan pada pembelajaran juga ini muncul ya. Kemudian seterusnya kehadiran, bagaimana kehadirannya, alasan ketidakhadiran, sakit berapa, izin berapa, tambah keterangan berapa, catatan wali kelas. Ini juga ada tergambar di laporan siswa ini biasanya. Kemudian catatan wali kelas juga ada seperti ini. Kenaikan kelas, naik tidak naik, program IPA. Program apa dia, program IPA, IPS atau bahasa dan seterusnya. Kemudian naik tidak naik. Ada tanda tangan wali kelas. Ini juga sama catatan prestasi yang tidak dicapai, apa yang tidak dicapai siswa,
yang capai, kurikuler, ekstrakurikuler dan seterusnya. Kurikuler apa? Ekstrakurikulernya apa, lainnya apa, lainnya apa, ada kelebihannya siswa ini, kelemahannya siswa ini. Kemudian cara pengisiannya tadi sudah ya, sangat baik, kurang. Yang biasa dinyatakan kalau untuk terkait dengan sikap tadi kan ABC, kalau untuk terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dia menggunakan skala 1 sampai 4. Kemudian mungkin juga ada keterangan biasanya di laporan siswa ada misalnya kedisiplinan sangat baik, tidak pernah terlambat masuk sekolah. Ini juga perlu ada catatan ini untuk disampaikan ke siswa. Kebersihan, kerjasama, tanggung jawab, kemudian sangat kesehatan sangat baik, sopan santun baik, percaya diri baik, hubungan sosial baik, kejujuran baik. Ini hasil pengamatan dari guru, tentu dari pengolahan instrumen-instrumen guru dengan menggunakan skala-skala tertentu. Kemudian nanti disimpulkan di sini bahwa kedisiplinnya dia sangat baik. Kemudian diberi penjelasan kenapa dia sangat baik, tidak pernah terlambat sekolah, masuk sekolah tepat waktu dan seterusnya. Nah, itu dia saya kira materi untuk cukup banyak memang, tapi saya sudah ringkas-ringkas sehingga kita tidak butuh banyak waktu untuk menjelaskan ini, tapi poin utamanya sebenarnya sudah ini. Sekarang jam 10.40 kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi tentang materi ini. Silakan sekarang kesempatan untuk bertanya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Damayanti. Iya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama itu materi yang telah dijelaskan tadi pada bagian rambu-rambu penetapan KKM. Ketika siswa telah melakukan remedial, namun beberapa siswa itu belum mencapai standar KKM, apakah siswa tersebut melakukan remedial secara terus-menerus sampai mencapai standar KKM yang telah ditentukan, ataukah hanya sekali saja melakukan remedial? Atau mungkin pihak sekolah yang menentukan sendiri berapa kali harusnya dilakukan remedial yang diberikan oleh siswa tersebut. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, materi pada bagian tentang nilai berdasarkan KKM. Pertanyaan saya, jika siswa mendapat predikat nilai D, yang artinya siswa tersebut mendapatkan nilainya itu kurang dari standar KKM, maka bimbingan seperti apa yang seharusnya diberikan oleh siswa tersebut untuk bisa meningkatkan hasil belajar yang terbaik? Ya, sekian dari saya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada 2 tadi, tapi pada prinsipnya 1 sebenarnya pertanyaannya ini. Ini sebelum yang pertama tadi remedial, berapa kali remedial aturannya, apakah ada aturan khusus atau tergantung dari sekolahnya atau tergantung dari gurunya. Kemudian yang kedua, kalau setelah diisi kemudian KKM-nya tidak tercapai, terus apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih materi pertanyaannya sama ini. Intinya bahwa siswa itu belum tuntas, sehingga perlu ada remedial. Bagaimana remedialnya, berapa kali remedialnya, apakah kalau remedial pertama tidak tuntas kemudian dilakukan remedial kedua, kalau tidak tuntas kemudian ada remedial ketiga, kalau tidak tuntas lagi ada remedial keempat, dan seterusnya. Ini pertanyaan bisa dijawab sebenarnya gampang ini. Silakan kalau ada yang berminat untuk menjawab sebelum saya. Angkat tangan saja tidak apa-apa, apalagi kalau pengalaman-pengalaman mengajar. Toh. Saya ulangi pertanyaannya adalah berapa kali remedial, kalau misalnya remedial pertama tidak tuntas, kemudian remedial kedua tidak tuntas, remedial ketiga tidak tuntas, terus sampai berapa kali itu remedial itu. Kemudian kalau KKM-nya juga pada saat pengisian nilai ternyata belum tercapai, terus bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Dua-duanya sih sebenarnya remedial, sama pertanyaannya sebenarnya. Silakan dijawab satu orang. Pertanyaannya sama. Ya silakan, siapa? Silakan. Ya, saya Mariatul Giptia, silakan. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama.
biasanya itu kalau dari pengalaman saya di sekolah itu biasanya cuma sekali, tapi itu tergantung dari peraturan atau ketentuan dari sekolah masing-masing. Nah, untuk perhitungannya itu biasanya dari nilai yang pertama itu digabung sama nilai remedial, nanti dibagi 2 atau ada ketentuan lain yang kurang nggak tahu, saya sendiri kurang tahu ya, tapi dari pengalaman itu kebanyakan cuma sekali sih. Jadi dari siswanya itu nggak terlalu kayak bosen di tes terus kayak gitu atau diuji terus atau remedial terus, kan kalau kayak gitu juga ngaruh ke semangat dia kan, jadi ngerasa kayak lah remedial terus kayak gini kayak gitu, terus jadinya nanti bakal ngaruh ke semangat dia belajar kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kalau misalkan kayak gitu KKM-nya belum tercapai. terus bimbingannya apa sih? Kalau menurut saya sih, saya sendiri itu berpendapat mendingan kayak pendekatan gitu loh, pendekatan lebih ke anak itu atau ke murid itu. Jadi ditanyain sebenarnya dia itu ada masalah apa sih, ada kesulitan apa sih, kayak gitu sih kurang lebih, terus nanti dicariin solusinya. Biasanya kan di sekolah juga ada guru BK. Nah, guru BK itu biasanya lebih ke ngasih kayak gitu sih, maksudnya pendekatan ada masalah apa kayak gitu, terus nanti dicariin solusinya bareng-bareng kayak gitu. Biasanya datangin juga ke rumahnya, dari pengalaman saya sekolah gitu sih kurang lebihnya. Barangkali ada yang mau nambah. Oke, jadi jawabannya tadi begini, jawaban dari teman kita, Mariatul Kiptia, 1 kali remedial, kemudian untuk mendapatkan nilai siswa itu adalah hasil remedial dengan hasil yang sudah didapat sebelumnya ditambahkan. Itu jawaban untuk remedial. Kemudian persoalan kedua, kalau belum tercapai, misalnya ada masalah dengan KKM dan mungkin bisa tapi sebenarnya kan sama juga remedial juga ini. Remedial juga. Kemudian kalau remedialnya juga tidak tuntas, mungkin nanti sarannya tadi dibawa ke BK, kemudian diberikan arahan atau petunjuk dari BK. Ada jawaban lain yang supaya ada variasinya, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan hasil bacaan. Nah, gimana? Kalau pengalaman saya begini, saya juga kan kita di perguruan tinggi kan sebenarnya ada remedial juga. Misalnya kalau kita memberikan ujian-ujian, misalnya berapa kali kita kuis, berapa kali kita tugas, ternyata setelah dirata-ratakan untuk batas lulus belum memenuhi. Kalau saya sebelum saya memutuskan bahwa dia lulus tidak lulusnya, saya kasihan dulu. Biasanya saya langsung di awal kan saya begitu selesai mengajar langsung saya periksa dan saya kembalikan tugas-tugasnya supaya orang bisa menilai dirinya masing-masing. Setelah saya totalkan nilainya ternyata ada yang belum mencapai kelulusan, maka tentu saya berusaha untuk mencari informasi tentang mahasiswa itu untuk saya sampaikan bahwa tugas anak sekian. Atau biasanya begini, bukan dengan cara begitu. Kan kita ada 2 kali pengumuman kalau di perguruan tinggi. Kita umumkan awal, kemudian kita diberi kesempatan oleh lembaga untuk komplain selama 2 minggu. Mudah-mudahan di UNJ juga begitu. Pada saat dia kalau dia komplain berarti dia tidak terima nilainya, tapi kalau dia diam-diam maka berarti dia terima. Kalau dia komplain kemudian ternyata memang belum memenuhi syarat untuk lulus, maka biasanya saya kasih tugas tambahan. Ya, anggap saja tugas tambahan sebagai remedial itu. Setelah ada tugas tambahan, kemudian saya coba totalkan, ternyata memang belum lulus juga, ya saya biarkan apa adanya, karena saya sudah ada upaya, karena kita juga terbatas oleh waktu, tidak mungkin kita terus-menerus kita remedial. Jawabannya tadi cukup bagus, bahwa kalau remedial juga terus-menerus kan nanti akan jadi membosankan, sehingga mungkin kan siswa juga akan stres. Jadi kalau jawaban saya begini, ya pengalaman saya juga belum pengalaman mengajar di SMA sih, tapi karena sering saya menugaskan ke mahasiswa untuk mempelajari bagaimana remedial itu, maka apa yang mereka jawab ke saya bahwa remedial itu memang kalau tadi aturannya sih kan terus-menerus tadi sampai dia tuntas, tapi kan berapa waktu kalau kita ngajar terus remedial terus, nanti kan malah akan habis, dan sementara sudah ada pergantian semester. Sehingga yang pertama adalah kita kasih remedial dulu, kita ajar baik-baik apa yang belum dia tuntas, ada beberapa indikator, misalnya 3 indikator, kita ajar dengan 3 indikator itu. Kemudian setelah itu kan kita evaluasi. Setelah kita tes,
kemudian kita coba rata-ratakan antara nilai remedial dengan nilai awal dari yang menyebabkan dia tidak lulus itu. Ternyata rata-ratanya belum memenuhi syarat. Maka jalan keluarnya saya kira, kalau saya dengar dari mahasiswa saya yang sering ke lapangan, mereka katanya biasanya dia memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan siswa itu sendiri, tentu dengan pertimbangan guru, karena kan bagaimana layaknya supaya siswa itu lulus, kasih tugas tambahan, dia kerjakan tugas itu, kemudian setelah itu ditotalkan pada rata-ratakan. Biasanya sih sudah memenuhi syarat itu katanya itu. Biasanya memenuhi syarat, karena masalahnya kan aturan dari penulisan rapor kita itu, atau tapi kalau begini, kalau misalnya ternyata sudah untuk nilai akhir, dan kita tidak boleh menuliskan angka 6 di rapor misalnya, sementara itu sudah mau ditulis di rapornya, maka untuk mata-mata pelajaran itu kan bisa diolah oleh wali kelas. Begitu ditotalkan ternyata ada yang harus belum memenuhi, maka tentu guru kelas akan menghubungi guru mata pelajarannya untuk bagaimana pertimbangannya kenapa sampai seperti itu. Nanti guru mata pelajaran yang akan berhubungan dengan siswa, biasanya siswanya itu dipanggil untuk diberikan tugas tambahan atau apalah sehingga siswa itu layak untuk lulus. Jadi memang betul kalau untuk remedial terus-menerus, seperti halnya kalau aturannya kan tadi itu seperti kita baca di aturan bahwa remedialnya terus-menerus. Tapi kan masalahnya kita juga terbatas waktu. Kemudian guru nanti juga pergantian semester dan siswa juga akan menjadi bosan, maka itu satu kali remedial, kemudian ditotalkan, kalau belum memenuhi dikasih tugas tambahan satu kali, kemudian setelah itu ditotalkan. Insya Allah nanti sudah bisa memenuhi itu. Itu untuk remedial. Terkait dengan yang pertanyaan kedua yang KKM tadi, misalnya kalau KKM itu ternyata tadi sudah terakhir dan sudah harus pengisian nilai, maka biasanya dikembalikan ke guru bidang studinya untuk memberikan pertimbangan, karena aturannya tidak boleh ada angka seperti itu di rapornya, tidak boleh kelulusan dengan angka seperti itu, maka itu sudah diberikan pertimbangan sehingga mungkin nanti dari guru kelasnya, dari guru bidang studinya mungkin akan memberikan remedial atau mungkin akan memberikan tugas-tugas tambahan sehingga memungkinkan nilai siswa itu menjadi meningkat. Itu saya kira jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada tambahan jawaban. Masih panjang waktu kita. Ya Pak, saya ingin menambahkan jawaban. Ya, saya kira bagus sekali, silakan. Ya, jadi kalau menurut pengalaman pribadi saya pas waktu SMA itu kan, misalnya kalau udah di akhir-akhir kan udah mau pembagian nilai itu sama rapot. Ntar pas pekan hari liburnya anak-anak yang masih kurang-kurang nilainya itu disuruh masuk ke sekolah mengadakan atau mengikuti ujian apa namanya semester pendek. Jadi semester pendek itu dilakukan 1 pekan hingga 2 pekan untuk menyuruh siswa mengerjakan tugas-tugas sebagai pengganti nilai-nilai yang kurang, Pak, untuk dimasukkan ke nilai akhir. Itu saja. Oke, saya kira bagus. Itulah yang disebut remedial. Jadi mereka dipanggil di sekolah untuk diberikan, entah nanti hanya mengerjakan tugas, entah nanti dari kebijakan gurunya saja, entah nanti guru itu nanti akan melihat materi mana kurangnya anak ini sehingga dia harus dikasih pelajaran tersendiri. Tapi nanti kan masalahnya akan beda antara satu siswa dengan siswa lain. Mungkin dia kurang di kompetensi ini sehingga dia rendah di sini. Tapi nanti kalau secara keseluruhan misalnya dibimbing saja kemudian diberikan tugas, saya kira masuk akal juga dari guru. Maksudnya guru yang paling banyak menentukan sebenarnya guru saja di sini. Jadi itu tadi dipanggil ke sekolah itu kan sebenarnya dalam rangkaian remedial itu. Entah nanti proses remedialnya hanya dikasih tugas-tugas kemudian dia kerjakan di sekolah, atau mungkin nanti perlu diulangi dalam KD mana atau indikator mana yang tidak dituntaskan oleh siswa itu. Itu sebagai remedial teaching. Saya kira cukup bagus jawabannya tadi, saling melengkapi. Itu memang jawabannya akan cenderung seperti itu, seperti halnya yang kita alami, termasuk juga yang saya lakukan, termasuk yang kalian alami juga pada saat pendidikan. Nah, ya, saya kira baguslah jawabannya lah, cukup bagus. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lain terkait materi tadi. Hitung-hitungan tadi itu, hitung-hitungan itu memang karena
kalau kita menggunakan online begini harus keluar top dulu, baru masuk lagi ke Excel, baru agak menyulitkan memang. Tapi kalau kita mengajar offline, insya Allah bisa lah kalau yang gitu-gitu kita jelaskan di papan tulis. Tapi nanti saya berusaha untuk buat saya simpel mungkin, sehingga kalau ini saya kirimkan materinya kalian bisa pelajari sendiri sebenarnya. Karena ini kan sebenarnya begini, kalau terkait dengan pengisian rapor, terkait dengan KKM ini, kalau di sekolah ini sudah makanan hariannya mereka. Karena kan mereka sudah lakukan setiap hari, setiap saat. Kalau kita di sini ya kebanyakan kita berteori, kita belum lakukan. Makanya kan biasanya kalau kebiasaan saya di sini, kalau saya sudah menjelaskan tentang materi-materi ini, maka mahasiswa itu saya suruh terjun ke lapangan untuk menelusuri, kemudian membuat laporan. Tapi kan persoalannya sekarang kita lagi pandemi, sehingga juga kita tidak kita tega juga untuk menyuruh mereka untuk berinteraksi langsung dengan sekolah-sekolah. Itu kendalanya, jadi saya juga tidak berani untuk menugaskan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan penulisan rapor ini malah ada aplikasinya ini, sehingga tidak sulit. Kalau nanti sudah jadi guru, sudah jadi wali kelas, otomatis bisa dengan sendirinya. Kalau sekarang dibayangkan mungkin bagaimana cara hitung-hitungnya, ternyata kalau di sekolah itu ada aplikasi yang digunakan di Excel atau apalah yang memudahkan mereka untuk. Jadi kalau untuk jadi wali kelas itu sangat-sangat mudah untuk mengisi, untuk menetapkan KKM, untuk mengolah nilai siswa dengan acuan patokan dan seterusnya. Itu lebih mudah untuk dilakukan. Hanya sekarang kan kebanyakan kita berteori ini karena kita belum ada di lapangan. Saya sendiri juga kan belum pernah mengajar di SMA, jadi apa yang kemampuan kita membaca saja untuk bisa menjelaskan ini. Silakan kalau ada yang masih ada yang ingin bertanya. Terima kasih Prof atas jawabannya yang telah diberikan dan juga tambahan dari teman-teman terkait pertanyaan saya. Ya. Oke, yang lain ada lagi yang mau tanya? Berarti kalau sudah tidak ada, kita untuk kuliah hari ini. Permisi Pak. Oh iya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan cara-cara perankingan tadi. Dari beberapa cara perankingan yang ada tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apakah dari beberapa cara perankingan yang ada, salah satu cara yang digunakan itu harus ditentukan dan disepakati bersama, ataukah salah satu cara itu tergantung guru atau wali kelas yang cara mana yang diinginkan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, ya cukup bagus pertanyaannya tentang tadi ada 3 ya, ada 4 ya, yaitu perankingan simple rank, kemudian sampai kepada Z-score rank, kemudian percentile rank, ya. Yang mana yang harus digunakan, apakah ada kesepakatan atau tergantung dari gurunya. Ya, kalau kita coba lihat sebenarnya ini pengalaman kita saja dan pengalaman juga barangkali kalian waktu sekolah dulu. Memang kalau saya perhatikan itu yang paling mudah itu yang simple rank tadi itu. Saya sendiri juga kan waktu saya sekolah dulu, kalau dulu saya sekolah SD, SMP, SMA masih kental sekali dengan perankingan. Kalau sekarang kan sudah diprotes katanya karena membeda-bedakan siswa, sehingga bukan memotivasi pada membuat siswa jadi stres kalau tidak dapat ranking. Kalau sekarang sudah tidak ada itu ranking itu di semua sekolah. Nah sekarang begini, yang paling saya lihat yang karena juga kita cari yang paling mudah dan paling cepat dipahami, yang paling mudah itu yang perankingan sederhana, tinggal diurutkan nilai siswa dari tinggi ke rendah. Kemudian yang paling tinggi tentu ranking 1. Kalau yang sama nilainya tentu kalau misalnya 3 orang ya dibagi 3 baru itu udah rankingnya. Ini yang paling sering saya dulu waktu saya SD SMP malah saya pernah saya bingung dengan ranking saya kalau saya dapat ranking 1,5. Karena saya tidak tahu kenapa lagi ada ranking 1,5. Ternyata ranking 1-nya ada 2 orang. Jadi 1 tambah 2 bagi 1 tambah 2 3 bagi 2 ya ranking 1,5. Makanya saya juga bingung sendiri kenapa saya dapat ranking 1,5 sampai sekarang menjadi pertanyaan. Ternyata setelah saya belajar ini ternyata 1,5 itu artinya 2 orang yang sama nilainya paling atas sehingga 1,5. Ada juga yang dapat ranking 4 tidak ada ranking 3. Ternyata ada 3 orang kemudian dibagi 3 sehingga ranking 1, ranking 2 baru ranking 4.
Ya itu. Jadi ini paling sering digunakan. Saya jarang sekali saya melihat orang menggunakan, dan kalian juga bisa saksikan sendiri pada saat pendidikan, jarang sekali orang menggunakan percentage rank. Misalnya di rapor itu ditulis bahwa rankingnya 75%, kan tidak ada yang menulis begitu. Tidak ada yang menulis begitu. Tapi itu kan sebenarnya hanya untuk kepentingan analisis, mungkin untuk pertanggungjawaban di tingkat guru. Tapi kalau yang untuk pertanggungjawaban ke masyarakat, stakeholder biasanya menggunakan simple rank. Saya kira ini yang paling banyak kita lakukan. Dari sendiri dulu selama saya sekolah selalu menggunakan model ranking seperti ini. Ya, model ranking dengan simple rank ini jadi satu, diurutkan saya dari tinggi ke rendah, dan orang juga bisa baca semua itu 1, 2, 3. Itulah urutan rankingnya. Apakah ada aturan khusus tentang itu? Saya kira memang kesepakatan di tingkat sekolah kalau yang begini ini, dan semua orang juga akan setuju karena lebih mudah untuk dihitung. Kemudian orang yang punya ranking juga lebih mudah untuk dia paham. Daripada nanti kita tulis itu 75% maksudnya apa. Tetapi kalau dalam KTSP tidak menutup kemungkinan. Saya juga kurang perhatikan karena belum juga terlalu detail membaca rapor di KTSP. Apakah mereka menggunakan percentage rank, misalnya ada tertulis itu 75, rankingnya 75%, 65, apakah seperti itu? Saya juga kurang tahu persis karena saya juga kurang mengamati untuk ranking ini. Apalagi sekarang kan sudah tidak ada ranking. Yang umum saya lihat itu saya alami sendiri yang simple rank tadi. Apakah juga menggunakan Z-score? Saya kira tidak sejauh itu karena Z-score itu agak rumit untuk dihitung-hitung itu. Tapi tidak sejauh itu, dan kita juga tidak pernah melihat kalau ada guru yang menggunakan Z-score. Ya, apakah menggunakan standar deviasi rank? Tidak ada. Kalau standar deviasi itu biasanya untuk perhitungan normalis, tetapi sah-sah saja sih sebenarnya, tidak ada pelarangan. Apalagi kalau misalnya ternyata kebijakan di sekolah itu menggunakan Z-score atau standar deviasi rank, sah-sah saja kalau memang bisa gunakan seperti itu. Tapi kan nanti kesulitannya begini, untuk menjelaskan kepada yang punya ranking itu bagaimana caranya, kenapa saya rankingnya 75, bingung kan siswanya kan. Ya, tapi tidak dilarang, tidak menutup kemungkinan kalau ada sekolah atau satuan pendidikan atau mungkin secara nasional saya tetapkan bahwa supaya tidak kelihatan menyolok maka digunakan percentage rank. Percentage rank berarti nanti akan tertulis itu 75, 65, 55, 100. Berarti kalau 100 ya berarti dia mengalahkan 100% dari kelasnya. Kemudian diikuti oleh penjelasan. Tidak menutup kemungkinan kalau disepakati seperti itu. Tetapi yang umum kita gunakan adalah simple rank atau perankingan sederhana. Itu ya jawabannya. Oke, selamat dan sukses semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Insya Allah kita lanjut minggu depan, nanti ketua kelasnya tolong diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih.